Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara saat ini berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku, puji Tuhan. Saudaraku, hidup di dalam dunia yang hanya sementara ini, sering kita diperhadapkan dengan masalah atau tantangan hidup yang berat. Yaitu tantangan yang membuat kita hilang harapan, yang membuat kita putus asa, bahkan menyebabkan pikiran untuk mengakhiri kehidupan dengan cara-cara yang tidak baik. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa hidup di dalam dunia pasti akan mengalami badai masalah yang datang di dalam kehidupan. Namun apakah kita harus pasrah akan realita kehidupan yang kita dapati, saudara? Tentunya tidak. Lantas apakah yang harus kita lakukan, saudara? Sudah pastinya yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berserah. Sabar dengan kondisi hidup yang tidak baik memang rasanya begitu sulit. Akan tetapi, itulah suatu ajakan firman Tuhan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus berpesan melalui tulisannya di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata, "Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Saudaraku, Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus tetap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang kita alami saat ini. Bersabar berarti kita meyakini bahwa apa yang kita alami adalah datang atas izin Tuhan. Dan akan ada berkat bila kita mampu melewati badai masalah dengan ketekunan dan kesetiaan. Berserah adalah kita menyerahkan semua persoalan hidup yang kita alami kepada Tuhan melalui doa dan ungkapan syukur setiap hari kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua sikap tersebut merupakan respon bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri dengan kekuatan serta kemampuan yang telah dimiliki, melainkan harus membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan, saudara. Jika Dia adalah sumber kekuatan kita, maka janganlah kita larut dalam kesedihan bila ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Janganlah kita terlalu khawatir akan biaya pendidikan anak-anak, ataukah jangan kita takut dengan kondisi kesehatan kita. Jangan kita khawatir dengan kondisi keuangan kita dan lain sebagainya, saudara. Percayalah akan Tuhan Yesus karena hanya Dia sumber kekuatan dan penolong yang setia bagi kita. Jika kita selalu berseru memanggil namanya, saudara, ingatlah, jika saya dan saudara semua mampu melewati badai masalah dengan tetap setia akan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan dari Sang Juru Selamat.
Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, untuk itu mari kita bersandar sepenuhnya kepada sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan kita melewati badai, yang memampukan kita melewati rintangan, melewati tantangan, ujian, dan pencobaan hidup, sehingga kita menang. Dan pada masanya kita akan memperoleh upah kita, baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk setia, tekun, dan sabar dalam kehidupan ini, karena kami percaya apa yang Tuhan izinkan bagi kami itu semua yang terbaik. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dan keluar sebagai pemenang-pemenang dan menikmati upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saudara kami yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Saat ini mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dan ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan dan khususnya pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global, pandemi dunia ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan melalui firman Tuhan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.